dikasih oleh Tuhan, para pelayan Injil di Jawa Barat. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ada di dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Tuhan. Sampai hari ini tanpa terasa sudah hampir 5 bulan kita mengalami masa-masa pandemi, tetapi kita melihat bahwa tangan Tuhan memberkati dan menyertai setiap pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, bulan ini adalah bulan kemerdekaan, bulan yang kita rayakan di dalam bangsa negara kita, yaitu 17 Agustus yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka. Sungguh bangga karena kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perjuangan para pahlawan kita di dalam bangsa ini berjuang sungguh untuk kemerdekaan ini sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus memberikan kita darahnya, tubuhnya untuk kita sehingga kita boleh ditebus, dibeli dengan darahnya yang mahal sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada bulan yang lalu kita sudah mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Jawa Barat ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya beri judul Kebenaran yang Memerdekakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah hari ini kami bisa mengerti akan kebenaran-Mu dan Engkau memberikan pengertian kami Roh Kudus untuk apa yang kami bisa dengar pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dengan tema yang saya bawa hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Mari kita coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita melakukan kesalahan, maka kita akan seperti orang yang terbelenggu. Apakah itu dibelenggu oleh rasa takut, rasa cemas, galau, atau rasa yang tidak nyaman karena kesalahan itu membelenggu diri kita. Karena kesalahan yang kita buat sehingga kita merasa terbelenggu. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi jika kita menyadari dan mengakuinya serta mau merubah ke arah yang benar, maka hidup kita menjadi tenang, nyaman, dan merasa lega, dan akan mengalami yang namanya kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita diselamatkan dan dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dosa tidak lagi membelenggu kita, tetapi kita dibenarkan olehnya dan menjadi orang-orang yang merdeka. Contoh yang lain Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan adalah jika seseorang memiliki utang yang harus dia bayar, namun dia tidak memiliki uang untuk membayar utangnya, maka dia sangat merasa tertekan dan seperti dikejar-kejar orang yang memiliki uang tersebut. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, namun jika ada orang yang sudah membayar utangnya dan melunasi semua hutangnya, maka apa yang terjadi dengan orang tersebut saudara? Maka dia akan sungguh merasa sangat bahagia, sangat lega, sangat bersyukur dan merasa terbebas dari utangnya karena dia tidak lagi terikat dengan utangnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat kita menjadi orang yang merdeka? Yang membuat kita menjadi orang yang merdeka adalah kebenaran. Pada waktu kebenaran itu ada, maka kita akan menjadi orang yang merdeka. Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa kebenaran itu memerdekakan kita? Ada 4 hal pada saat ini yang saya mau sampaikan saudara, bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Karena yang pertama, karena dalam kebenaran ada ketenangan, ada kebahagiaan, dan ada kehidupan di sana. Saudara dikasih oleh Tuhan, pada waktu kebenaran itu ada, maka sungguh kita menjadi orang yang tenang. Ada hidup dan ada kebahagiaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kedua, karena dalam kebenaran ada ucapan syukur,
ada sukacita. Pada waktu orang tersebut hutangnya dilunasi, dibayar dengan lunas, saudara, apakah yang akan terjadi? Yaitu ada syukur yang dia naikkan. Terima kasih, rasa terima kasih yang begitu besar yang dia bisa ungkapkan karena hutangnya sudah lunas. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kedua adalah karena ada ucapan syukur dan sukacita melimpah di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu memerdekakan karena dalam kebenaran ada kelepasan, ada kelegaan, ada kebebasan. Kita akan merasa lega, kita akan merasa terbebas, kita akan merasa terlepas dari setiap tekanan-tekanan, dari setiap intimidasi-intimidasi yang terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kebenaran ada kekuatan. Firman Tuhan berkata, pada waktu kita percaya kepada Kristus dan kita diberi Roh-Nya yang kudus, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita diberi kuasa. Ada kekuatan di sana, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kiranya 4 hal ini akan membuat kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang tetap tinggal di dalam kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami yang menuntun setiap langkah hidup kami. Biarlah kami tetap tinggal di dalam kebenaran itu sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, memberkati setiap para pelayan-pelayan Injil di Jawa Barat ini. Tuhan memberkati, jikalau Tuhan dapati dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau Tuhan dapati dalam keadaan kekurangan, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan setiap hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.